Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat traders, jumpa lagi kita sore ini di channel Master Cuan. Kali ini kita akan melanjutkan ya hasil review kita pada request rekan-rekan trader di grup komunitas saham Indonesia via WhatsApp ya, yaitu di KSI 2 dan KSI 3. Adapun di KSI 2 yaitu kita bisa lihat di sini ada BCAP, CPRO, KPIG, WSKT dan NetTP. Untuk BCAP, CPRO dan KPIG itu sudah kita analisa ya di video sebelumnya. Jadi rekan-rekan trader bisa lihat di video part 1 ya. Nah, tinggal ini di WSKT sama NetTP dan ini ya, kita bisa ini dulu. Dan ini yang di KSI 3 ya. Ini Look, MPMX, MPPA, MLPL, KBLP, LPN. KPIG sekali lagi sudah kita ini ya, kita sudah analisa, review di video yang pertama. Jadi rekan-rekan trader silahkan nonton videonya di video part 1 ya. Nah, sekarang kita masuk pada analisa saham yang pertama, WSKT. WSKT kalau kita lihat secara trend line ini ya, lagi uptrend tetapi terjadi reversal. Nah ini, jadi ini trennya naik kemudian reversal. Reversal artinya koreksi ya, terjadi koreksi. Nah ini menarik karena koreksinya itu low-nya di bawah low candle sebelumnya. Jadi ini lower low dan ini lower high ya, lower high, dimana high-nya lebih rendah daripada high sebelumnya. Nah ini bisa kita lihat, ini ada, kita tarik garis support ke atas dan melewati beberapa support candle ya, jatuh ke sini. Jadi secara teori candlestick umumnya biasanya ini akan membentuk candle bullish satu di sini ya. Jadi akan membentuk pola yang biasa disebut dengan pola morning star. Jadi formasi candle morning star kalau kita lihat, di mana volume trading bisa kita lihat di sini ya, ini lebih besar daripada volume trading sebelumnya. Jadi volume turun, volume naik, harga turun ya, di mana lows hari ini lebih rendah dibanding low sebelumnya dan high-nya lebih rendah dibanding high sebelumnya. Jadi lower high ya kalau kita lihat. Nah, secara kalau kita lihat ya, ini volume tradingnya coba kita cek dulu ya. WSKT kalau kita lihat, ini WSKT volume tradingnya ya, kita lihat ini 51,05 M. Ini 500 ya, 500.000 lot ke atas ya, dengan nilai transaksi turnover DIR transaksinya itu 3,15 miliar ya. Ini menarik. Jadi bisa kita lihat di situ ya. Artinya volume tradingnya itu 500 lot, 500.000 lot. Terus turnovernya atau nilai transaksinya 33 miliar. Jadi lumayan banyak ya, volume naik, harga juga turun. Jadi biasanya seperti kalau formasi seperti ini biasa akan naik ya, ada satu candle bullish dan biasa membentuk 3 formasi candle yang disebut dengan morning star. Karena satu yang pasti bahwa ini adalah lower low dan lower high ya. Menariknya di sini, ini kita gunakan time frame daily ya. Stokastiknya mengindikasikan ada penurunan ya. Jadi akan ada penurunan, dan memang ini kalau kita lihat ini ada penurunan, sudah ada penurunannya, sudah koreksi. Nah, kalau kita lihat di sini ada sedikit pembengkokan yang mengindikasikan akan berbalik arah. Nah, kemungkinan di sini ya. Ini secara teori candlestick. Cuman memang di sini menariknya MACD-nya justru masih mengalami penurunan volume pada batang-batang histogram di area positifnya. Jadi menurun, tapi biasanya ini mengikut ya. Jika di sini terbentuk candle hijau, maka di sini akan terbentuk batang bar yang lebih tinggi. Ini sepertinya mengikut. Jadi MACD mengikut. Nah, coba kita cek secara time frame weekly. Coba kalau kita lihat weekly-nya ya. WSKT. Nah, ini menarik WSKT. Kita lihat ini ya. Ini WSKT, area supportnya itu 500 ya. 550 sampai 430. Itu area supportnya.
Di sini kita lihat lagi-lagi ya, menarik ini. Lowernya atau support candle hari Jumat itu lebih tinggi daripada candle support candle sebelumnya. Sementara untuk hariannya atau daily-nya justru support candle hari Jumat lebih rendah daripada support sehari sebelumnya. Jadi ini menarik ya. Secara mingguan ini potensi masih naik, tapi secara harian potensi di bawah turun. Tapi sudah ada potensi pembalikan arah ya kalau kita lihat. Jadi ini menarik. Jadi sebenarnya untuk dalam saat sepekan ini potensi naik USKT ada ya kalau kita lihat. Ini secara MACD kita lihat sudah batang-batang barnya juga sudah mulai ini, dan ini kita perhatikan sini sudah berpotensi membentuk golden cross. Artinya di sini batang-batang histogram berpotensi berpindah membentuk batang histogram di area positif. Jika itu terjadi berarti di sini umumnya akan terbentuk candle bullish. Ini dalam posisi mingguan ya. Ini time frame daily atau time frame mingguan atau weekly. Nah, kita kembali ke ini ya. Jadi ini lower high low, dan ini low high ya kalau kita lihat. Nah, ini sekarang kita kembali ke time frame daily ya. Ini menarik kalau kita lihat saham USKT ini dikendalikan oleh negara ya, negara Republik Indonesia, di mana kepemilikan saham itu 75% ya. Kalau masyarakat cuma kebagian 24%. Selebihnya ada bisa rekan-rekan lihat sini sendiri ya. Dan ini harga IPO dulu ketika melantai di pasar bursa tahun 2012 ini harganya 380. Harga sekarang 650. Jadi ada ini ya. Sudah melebihi harga IPO-nya. Nah, ini menarik. Ini ternyata Q3 ternyata positif ya. 7 EPS-nya 25. Jadi sebenarnya ini sudah untung ya. Per lembar sahamnya sudah untung Rp25. Nah, cuma memang DP dan nilai nggak ada. Nah, ini harga wajarnya book value per share-nya itu 581, di mana rasionya sendiri 1,12 kali. Utangnya yang sangat banyak ya, bejibun. 1139,81%. Artinya memang dia kita perbandingkan antara utang dengan ini ya, memang modalnya cuma 7,89 T tapi utangnya 89,93 T. Artinya 1000% lebih ya. Sangat banyak memang. Tapi buat sepekan ini sangat menarik ya. Potensi diangkat saham USKT ini. Berikutnya saham Net TV ya. Ini Net TV ini baru IPO beberapa hari yang lalu ya. Jadi kita lihat tepatnya di 26 Januari 2022. Tapi ini menariknya Net TV ini tadi arah ya kalau kita lihat. Ini arah dimana low-nya lebih tinggi daripada low sebelumnya, dan high-nya juga lebih tinggi daripada high sebelumnya. Atau dengan kata lain, support yang ada di sini lebih tinggi dari support di sini, dan resist yang ada di sini lebih tinggi daripada resist yang ada di sini. Ini artinya high low dan higher high. Jadi high low, higher high ya. Kita lihat di situ. Nah, menarik buat kita cermati. Secara ini secara time frame daily indikasinya bahwa ini masih ada potensi naik. Volume trading kita lihat lebih kecil dibanding volumenya sebelumnya, tetapi kalau kita lihat ini nggak terlalu pengaruh signifikan karena sama-sama volume masih tetap tinggi ya. Coba kita cek dulu ya. Ini kita lihat dulu ya. Ini arah di arah ya 535. Ini ya, volume tradingnya 241. Dengan ini transaksi 120 miliar ya, sangat banyak. Karena ini baru IPO ya. Ini kalau kita lihat masyarakat kebagian 3,26 3% ya. PT Sinerga Lintas Media 71%. Artinya masih pengendalinya itu masih pegang banyak barang ya. Cuma memang menarik di sini ini kalau kita lihat ini justru laporan 2020-nya minus ya, EPS-nya minus 37.
Tapi kalau dari modal kita bandingkan dengan utangnya itu masih banyakkan modal, masih banyakkan utangnya ya kalau kita lihat. 2287. Ini sangat kurang ini ya, kurang bagus buat kita hold. Kita mesti hati-hati ya kalau kita lihat ini. Coba kita cek secara ini. Secara weekly ya. Kita lihat dulu weekly-nya apakah mendukung buat naik ke depan. Ini memang kalau kita lihat weekly justru ini ya di bawah turun, karena kalau kita lihat ini lower low dan higher low. Jadi supportnya lebih rendah daripada support sebelumnya dan resistnya juga lebih rendah daripada support. Ini untuk time frame mingguan. Jadi secara time frame mingguan saham native ini kurang bagus buat hold ya, karena kalau kita lihat juga laporannya tadi jadi kurang mendukung ya. Cuma memang masyarakat masih kecil ya. Berikutnya adalah saham Look. Saham Look kalau kita lihat ini ya, ini membentuk candle doji di mana low-nya itu lebih rendah daripada low sebelumnya dan high-nya lebih tinggi daripada high sebelumnya. Artinya resistnya lebih tinggi daripada resist sebelumnya. Ini artinya higher low, lower low dan higher high. Jadi lower low dan higher high ya. Kita lihat. Nah, ini kalau kita lihat secara time frame daily ini sebenarnya masih berpotensi buat naik ya kalau kita lihat. Masih berpotensi buat naik ya kalau kita perhatikan. Secara stokastik ya, kita lihat stokastiknya masih berada di area pembelian atau buyer menuju mencoba break di oversold ya. Jadi mencoba break ke area oversold. Sementara kalau kita lihat MACD-nya justru mulai dari sini bergerak naik ke atas ya. Artinya volume batang-batang hitam ini masih tinggi ya. Ini mengindikasi masih potensi lanjut untuk time frame daily-nya. Nah, kalau kita lihat dalam sepekan kira-kira bagaimana? Nah, ini menarik ya kalau kita lihat. Dalam sepekan ini menarik ya polanya. Kita bisa lihat. Justru ini ya. Ini. Dan ini sudah mantul di sini ya. Kita lihat dulu nih. Ini kalau secara weekly 3 formasi candle terakhir itu membentuk morning star ya. Jadi biasanya ini akan turun dulu sedikit kemudian naik, tapi artinya bisa saja dalam sepekan ini dibawa turun lagi ya kalau kita lihat. Jadi memang secara weekly laki ini masih berpotensi dibawa turun walaupun ada di sini terbentuk golden cross. Jadi bisa saja jadi ada dua ya. Bisa saja ini bearish dalam seminggu, bisa juga bullish. Karena kalau kita lihat ini golden cross di sini, kalau ini kuat maka dia ini kemungkinan naik. Karena kalau kita lihat volume trading di sini sebenarnya lebih banyak dibanding volume trading sebelumnya ya. Jadi ini wait and see lah kalau untuk luck. Kita kembali ke ini ya. Ya betul. Ini potensi semuanya buat turun lebih besar ya. Saya lebih sepakat tadi bahwa memang lebih potensi dibawa turun. Next saham MPMX. MPMX secara time frame daily ya. Ini kita lihat time frame daily. Akan sobat bisa lihat ya, ini sudah mencoba gagal break ya. Ini sebenarnya belum gagal break di 1080 tapi close di harga 1070. Artinya masih ada potensi naik ya. Kalau kita lihat posisi candlenya ini sudah berapa kali high low, dan ini juga high low ya, high low dan higher high. Di sini higher high ini artinya potensi break ya, bisa break di 1080. Ini kalau kita lihat, apalagi kalau kita lihat volume trading di sini lebih banyak dibanding volume share-nya. Harga naik, volume juga naik, artinya kemungkinan masih lanjut ada ya. Dan kita lihat MACD juga, secara MACD batang-batang histogramnya masih
volumenya masih tinggi, jadi masih kemungkinan untuk naik ya. Dan MACD secara batang histogram ini mengikut pola harga yang ada di sini. Tapi itu untuk maksudnya gini, untuk 1-2 hari kemungkinan naik, tapi overall secara keseluruhan dalam seminggu mesti kita lihat apakah akan turun atau enggak. Jadi, nah, secara overall dalam seminggu ini bisa jadi dibawa turun sebenarnya ya. Kalau kita, walaupun di sini sempat golden cross ya membentuk ini polanya morning star, tapi kita lihat ini candle yang ada di sini hari Kamis ini lebih tinggi supportnya dibanding candle di sini, artinya high low, dan di sini juga high low. Ya ini masih potensi naik ya kalau kita lihat. Tapi agak rancu dengan MACD-nya. Tapi MACD mengikut ya walaupun di bawah. Ini bisa saja jika mampu break di sini ya di 1080 maka dia akan lanjut ke atas. Jadi kita menunggu wait-and-see. Agak ragu ya karena masih di area antara area buyer dan area seller. Jadi ini masih ragu-ragu, agak ragu-ragu ya kalau kita istilahnya, kalau kita mau cari aman ini agak meragukan, bisa turun bisa naik. Jadi kurang safe lah buat kita masuk trading ya. Ini logika artinya bahwa jika mampu break di 180 dia berpotensi naik. Tapi kalau gagal break maka dia tapi secara keseluruhan dalam sepekan ini bisa saja dibawa turun ya. Kalau kita lihat seperti yang kita lihat tadi di time frame weekly-nya itu agak meragukan ya. Lebih dibawa ke turun. Next saham MPPA. Nah, MPPA juga ya kalau kita lihat secara time frame daily ini jadi low support hari Jumat itu lebih tinggi daripada support hari Kamis. Support hari Kamis itu 306 dan support hari Jumat itu 300. Ini artinya high low, bukan lower high ya, lower high, dan di atas ini low high. Nah, kalau kita lihat artinya di mana resist di atasnya ini lebih rendah daripada resist sebelumnya. Kalau kita lihat. Dan kalau kita lihat juga potensi ini kan sudah break di ini ya, di area overbought, jadi tinggal dibawa turun. Dan kita lihat yang MACD juga sudah volume batang-batang bar juga sudah mulai berkurang ya. Jadi sebenarnya lebih potensi dibawa turun ya. Coba kita lihat secara weekly. Nah ini menarik, secara weekly justru akan naik ya. Ini kita lihat. Kalau kita lihat memang secara weekly ini sudah mantul di area support ya. Area supportnya ya. Ini area supportnya itu di $180 sampai bukan. Ya 180 ke ini ya 100 94. 180 ke 94. Itu area support. Secara time frame weekly ternyata ini sudah ini ya. Mantul dari area support. Jadi sebenarnya bisa jadi nih malah dalam sepekan ini bisa naik ya kalau kita lihat MPPA. Jadi ini bisa lanjut naik ya kalau kita lihat, atau kalaupun dibawa turun ini kan sudah, kalau kita lihat garis patternnya dia resist patternnya di sini ini sudah break ya. Jadi sebenarnya potensi lanjut naik ya kalau kita lihat dalam sepekan. Ini kita lihat stokastiknya berada di area oversold dan sudah masuk di area zona seller. Sementara batang histogramnya kita lihat sudah mulai naik, dan ini garis signal dan garis MACD dan garis signal itu sudah berada di area minus 132, artinya sudah terlalu dalam turun, terlalu jauh, artinya tinggal untuk pembalikan arah. Jadi potensi lanjut sebenarnya kalau secara time frame weekly, artinya kalaupun secara daily di bawah turun mungkin
hari pertama market open itu mungkin dibawa turun, tapi bisa juga terjadi pembalikan arah karena kalau kita lihat volumenya justru naik. Jadi ini bisa lah ya. Kalau secara ini potensi buat naik ya. Maaf di awal tadi saya menganalisa secara ini karena secara ada mengatakan akan menurun, tapi ini kayaknya berpotensi balik arah. Bisa jadi di sini terjadi golden cross di sini, artinya tren yang ada di sini bisa berbalik arah. Ini di sini kita lihat ya. Kita bisa ambil di sini, mungkin di sini bisa jadi area batas pantulannya ya. Secara stokastik. Ini ya, kita lihat secara stokastik. Ini area pantulannya ya. Bisa jadi memang ini bawa naik lagi ya kalau kita lihat. Apalagi ini low-nya lebih tinggi daripada low sebelumnya dan resistnya lebih rendah daripada resist sebelumnya. Jadi ya betul. Jadi lower low dan high low ya. Berarti potensi bawa naik ya. Apalagi secara mingguan tadi MMP kita lihat bagus banget ya. Itu masih potensi naik. Nah, kita cek ya kalau secara ini. Kita cek MPPA. Memang ini kalau kita lihat laporan ini rugi ya. Kita nggak ada lihat keuntungan. Utangnya juga gede. Harganya juga udah sangat tinggi ya, sudah sangat mahal. Walaupun sangat mahal, artinya ini buat trading dalam sepekan aja ini cukup bisa kita ini ya. Artinya bisa kita katakan bahwa ini kurang untuk jangka panjang kurang bagus, tapi sepekan masih bisa ya, seperti analisa kita tadi. Masyarakatnya 44% cukup tinggi juga ya kalau kita lihat. Volume trading 181 juta lot ya, lumayan banyak juga ya. Nah ini kita lihat di harga 312 itu dijaga ya. Dijaga dengan 999.603 lot ya. Jadi sebenarnya sangat menarik ya kalau kita lihat. Next, saham MLPL. Ini MLPL kita lihat ya. Ini sudah break support di garis harga 248, turun ya. Kemudian ini menariknya di sini. MLPL ternyata itu close-nya di 248, low-nya di 238. Sementara low di sini 238, di sini 238. Jadi low hari Jumat dengan hari Kamis itu sama, tetapi high-nya berbeda ya. High-nya 254 dan di sini 256. Artinya high low, higher low ya, higher low, bukan high low, higher low. Artinya resistnya lebih rendah dibanding resist sebelumnya. Dan ini low-nya sama dengan atau support hari Jumat sama dengan support yang hari Kamis. Menarik, setelah kita lihat ini sudah break lanjut ya, sudah cukup jauh. Nah, apakah kemungkinan akan naik ke atas ini bisa jadi ya? Karena kalau kita lihat di sini justru menarik, ini ada golden cross di sini. Di dalam pertengahan seperti ini membentuk golden cross itu sangat bagus ya sebenarnya. Nah, bisa kita secara MACD mengikut ya. Kalau kita lihat MACD batang-batang histogram juga volume batang histogramnya juga mengecil ya. Coba kita cek secara time frame weekly. Secara time frame weekly justru ini menarik sebenarnya, karena kalau kita lihat ini ya, justru jika mampu break di garis stokastik 26,90 berarti saham ini potensi lanjut, karena formasi 3 candle terakhir ini cakep ya, 3 white soldier, di mana terbentuk juga sebelum terbentuk candle yang ini membentuk pola morning star. Jadi ini sebenarnya sangat cakep ya. Jadi MLPL ini potensi di bawah naik dalam sepekan ini ada ya. Kalau kita lihat ini bisa kita lihat batang histogramnya itu volumenya itu mulai berkurang.
Jadi ini sangat menarik MLPL secara time weekly. Jadi kemungkinan dalam sepekan masih lanjut naik ya, masih ada potensi lanjut naik. Ya betul ya kalau kita lihat, jadi ini masih potensi di bawah naik ya. Berikutnya adalah KBLP. Nah, ini KBLP ya, bisa kita lihat rekan-rekan trader yang masih beli di 448. Kemungkinan bisa saja ini kalau kita lihat ini kan membentuk pola lower high dan sama ya, high-nya dengan high di sini dengan di sini sama enggak? High low, higher low, dan jadi higher low ini dan ini high low ya, lower high. Jadi artinya support lebih tinggi daripada support sebelumnya, dan ini resist lebih rendah daripada resist sebelumnya. Ini potensi diangkat ke sini ya kalau monitor sepertinya. Apalagi kalau kita lihat secara time frame bukan secara stokastik ya, masih di area support. Dan MACD-nya juga sih kalau kita bukan di area support ya, di area oversold. MACD-nya juga masih ini ya, batang barbarnya juga masih di area positif, dan di sini ada pentulan. Nah, coba kita cek secara time frame weekly. Nah, kalau kita lihat secara time frame weekly memang ini ya, mulai dari sini volumenya ya, volume trading lebih besar ya, lebih banyak. Dan ini kita lihat, ini terbentuk candle inverted hammer ya, dimana low-nya lebih rendah, lebih tinggi daripada low sebelumnya, dan high-nya lebih rendah dibanding high yang ada di sini. Artinya ini resist yang ada di sini lebih rendah dibanding resist yang ada di sini, dan support yang ada di sini lebih tinggi daripada support di sini. Artinya ini potensi dua naik ya, kita lihat ini. Jadi bisa jadi ke ya adalah target dari harga ini ya, dari harga 478 kemudian bisa jadi ke sini ke 554. Secara stokastik untuk time frame weekly-nya ini masih di area oversold, dan kalau kita lihat ya masih di batang histogramnya mulai berkurang ya. Ini KBLP. Jadi yang masuk di 448 bersabar aja, insya Allah kayaknya kemungkinan masih bisa naik ya. Tapi kalau mau menghindari risiko yang lebih besar, kali aja dibawa turun. Tapi ini sebenarnya potensi di bawah angkat ya, 448 ya. Jadi yang beli di 448 itu kemungkinan balik arah ke sana ada ya, walaupun ini close-nya 440. Berikutnya ada, atau yang terakhir ada LPN. Ini LPN menarik ya kalau kita lihat. LPN kalau kita lihat ini masih turun terus ya. Ini kalau kita lihat ini sudah lower low dan higher low. Jadi resist lebih rendah daripada sebelumnya, supportnya juga lebih rendah daripada support sebelumnya. Jadi ini hanya kita tinggal menunggu kapan terjadi pembalikan arah, karena area supportnya ini ya dari 525 sampai 380. Nah, walaupun di sini secara stokastik masih di area oversold, tapi kita tidak bisa menafikan bahwa bisa saja oversoldnya turun dan masih tetap berada di area oversold, karena ini stokastik bertumpu pada garis nol ya. Kalau MACD-nya kita lihat juga masih ini, masih sideways. Nah, menariknya bagaimana dengan yang masuk di harga 580 ya? Kalau mau ini aman bisa cut loss dulu, atau kalau mau amannya bisa jual dulu, nanti tunggu di bawah ya. Kalau mau tidak rugi, yang penting mau bersabar mengelola portofolio mengelola portofolio trading Anda. Artinya harus ada manajemen portofolio yang tepat, sehingga setiap pembelian saham apapun itu selalu kita dapat profit di situ atau gain. Nah, coba kita cek secara weekly ya, secara weekly. Secara weekly memang di bawah turun ya kalau kita lihat. Jadi fix ya harga support area support itu 525 sampai 380, dan secara weekly kita lihat di bawah turun ya. Oke sobat traders, itulah ya demikian hasil review kita pada saham-saham yang di-record oleh rekan-rekan trader yang ada di grup KSI 2 dan KSI 3. Dan yang lupa ya, masih ada di part 3, ini masih part 2, dan rekan-rekan di KSI 3 dan KSI 4 dan di grup diskusi trading harus bersabar, karena nanti akan kita buatkan lagi video tentang
video analisanya yang rekan-rekan trader telah request di KSI 4 dan di grup diskusi trading. Oke, jangan lupa selalu ya rekan-rekan trader, tolong support channel Master Cuan dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Serta jika ingin berkomentar atau bertanya, bisa berkomentar atau bertanya pada kolom komentar. Atau jika rekan-rekan trader ingin bergabung di grup komunitas saham Indonesia, bisa bergabung pada grup komunitas saham Indonesia baik via Telegram maupun via WhatsApp yang linknya terdapat pada deskripsi video ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.